Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ustazah berdoa untuk anak-anakku kelas 3 beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga diri, selalu kenakan masker saat bepergian, biasakan cuci tangan, selalu konsumsi makanan bergizi dan tetap jalankan olahraga ringan. Kali ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan KBM. Meskipun masih daring, Ustazah harapkan anak-anak tetap semangat ya. Tetap laksanakan pembiasaan sesuai jadwal. Ingat ya, jadwal yang pernah Ustazah berikan. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu serta sholat duha. Tingkatkan kembali target hafalannya. Sebelum masuk ke materi, segera persiapkan buku paket sesuai jadwal serta buku tulis dan alat tulisnya. Perhatikan penjelasan Ustazah ya. Kali ini kita masih belajar tematik di tema 3 subtema 2 tentang wujud benda. Kali ini kita akan belajar muatan matematika dan PPKN. Untuk materi matematika, kita nantinya akan mempelajari tentang kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter, memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak dan mengukur berat benda dengan satuan baku. Setelah matematika, nanti kita akan juga mempelajari PPKN tentang manfaat sifat tolong-menolong, manfaat gotong royong, dan arti penting hidup sederhana. Untuk itu, bagi anak-anakku kelas 3 agar mendengarkan Ustazah menjelaskan ya. Semoga pembelajaran kali ini anak-anakku diberikan kemudahan untuk memahami. Selamat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar kesetaraan satuan jarak kilometer atau disingkat dengan km dan meter disingkat dengan m. Jadi diingat-ingat ya, kilometer itu singkatannya km dan meter itu singkatannya m. Jadi di sini Ustazah mempunyai gambar sebuah odometer. Odometer itu adalah alat untuk mengatur atau mengukur jarak yang ditempuh pada kendaraan. Jadi di sini ada odometer, yaitu alat untuk mengatur atau mengukur jarak yang ditempuh pada kendaraan. Seperti apa saja? Nah, ini dicontohkan seperti odometer di sepeda motor dan mobil. Coba kalian perhatikan. Pasti anak-anakku kelas 3 di rumah punya sepeda motor dong yang dipakai oleh bapak ibu kalian di rumah. Dilihat pada odometernya pada sepedanya masing-masing ya, jelas terlihat di situ. Jadi ada satuannya dari 0, 20, 40, 60 sampai 240. Nah, di sini nanti dilihat ya. Dan diperhatikan. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jadi satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang ini ya. Kilometer itu disingkat dengan km dan meter disingkat dengan m. Jadi hubungan antar satuan km dan kilometer dan meter sebagai berikut seperti ini ya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ingat-ingat ya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Itu ya. Ingat-ingat anakku semua, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi 1 kilo itu dikalikan 1000 kali jadi 1000 meter. Paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ustazah akan langsung mencontohkan saja. Di sini ada denah rumah Mas Arkana dan rumah Mbak Sevanya. Jadi jarak rumah Mas Arkana sampai ke sekolah itu jaraknya 1 kilometer lebih 320 meter. Sedangkan rumah Mbak Sevanya ke sekolahan jaraknya
2 km 100 meter. Nah, di sini kita akan belajar menghitung jarak rumah Mbak Sevanya dulu ke sekolah. Rubahlah menjadi satuan meter. Jadi dilihat ya, jarak rumah Mbak Sevanya ke sekolah. Nah, 2 km 100 meter. Nah, ini ya. Nah, ini dirubah menjadi satuan meter. Nah, 2 km ditambah 100 meter. Terus 2 kilometernya masih ingat ya tadi ya. 1 kilometer itu untuk dirubah menjadi meter dikalikan 1000. Jadi 2 dikali 1000 meter. Ditambah 100 meternya tetap karena masih satuan meter. 2 kali 1000 langsung 2000 tambah 100, ketemunya 2100 meter. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Masih rumah Mas Arkana, tadi udah rumah Mbak Sevanya, sekarang rumah Mas Arkana. Tadi rumah Mas Arkana jaraknya 1 km lebih 320 meter. Tuh ya. Sekarang kita dilihat soalnya, jarak rumah Mas Arkana ke sekolah rubahlah dalam satuan meter. 1 km lebih 320 meter. Oke, 1 km ditambah 320 meter. Ingat, 1 km kalau dirubah menjadi meter dikalikan 1000 ditambah 320 meter. 1 kali 1000 meter 1000 ditambah 320, hasilnya 1320 meter. Mudah apa susah anak-anakku? Mudah sekali ya. Coba nanti setelah Ustazah memberikan contoh, nanti Ustazah juga akan memberikan soal. Ya, ketika kalian sudah mengerjakan soal, insya Allah anak-anakku semua akan semakin paham. Selanjutnya kita akan pendalaman materi tentang mengukur berat benda dengan satuan baku. Coba sebelum masuk ke materi lagi, Ustazah akan mengingatkan atau mengulas kembali. Masih ingat nggak dulu di kelas 2 anak-anak kelas 3 ini pernah mempelajari cara melakukan pengukuran berat dan satuan baku yang digunakan. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur berat itu menggunakan timbangan, dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau gram. Jadi kilogram itu kalau disingkat menjadi kg, dan gram itu disingkat menjadi G. Ingat-ingat ya, kg itu kilogram dan G itu gram. Ya, kita bacanya gram dan kilogram. Jadi di sini dijelaskan lagi pada gambar ini, coba perhatikan. Jadi di sini Ustazah mempunyai buah anggur. Nah, buah anggur ini jelas sekali di sini. Ada anggur seberat 1 kg. Nah, bacanya 1 kg. Ya, bukan 1 kg tapi 1 kg. Meskipun disingkat, kalian tetap membacanya dengan 1 kg. Terus selanjutnya semangka. Buah semangka ini beratnya 2 kg. Nah, selanjutnya jeruk. Jeruk ini beratnya 700 gram. Dan yang terakhir ada apel, beratnya 950 gram. Sampai sini anak-anakku sudah bisa ya, sudah paham ya. Oke, Ustazah lanjutkan lagi materinya. Nah, di sini Ustazah mempunyai contoh. Jadi, timbangan itu beraneka ragam untuk menimbang tepung, telur, gula. Bahkan bisa dengan berat badan, bisa dengan timbangan, yaitu timbangan baku. Jadi timbangan baku itu jelas ada satuannya. Nah, di sini Ustazah mau ini ya. Ini namanya timbangan berat badan, biasanya digunakan untuk mengukur badan. Terus selanjutnya ada lagi ini untuk menimbang juga, ini bisa menimbang telur, gula, terigu, tepung gitu. Terus ini namanya timbangan kodok, atau biasanya kita sering lihat itu di penjual-penjual di pasar, di warung pasti memakai timbangan seperti ini.
Terus ini juga, ini timbangannya juga biasanya digunakan di pasar, biasanya untuk memuat timbangan yang berkarung-karung banyak puluhan kilo. Dan yang ini adalah timbangan, ada yang tahu? Siapa yang pernah ke posyandu? Biasanya di posyandu juga ada timbangan seperti ini, digunakan untuk mengukur bayi atau balita yang masih kecil gitu ya. Oke, ini merupakan contoh ya, contoh menimbang atau timbangan ya. Selanjutnya kita masuk ke PKN tentang tolong menolong. Namun sebelum masuk ke materi PKN, Ustazah harapkan pada materi matematika tadi anak-anakku sudah bisa memahami ya. Dibuka lagi buku paket bupenanya, kalian pelajari, cermati, dibaca lagi masih boleh. Oke ya, selanjutnya kita akan belajar PKN. Oke, sebelum masuk ke materi tolong menolong, coba dilihat di sini Ustazah mempunyai gambar. Gambarnya ada seorang kakak adik. Nah, ini kakaknya sedang apa ya kira-kira? Anak kelas 3 tahu tidak? Jadi kakaknya ini sedang mengajari adiknya membaca. Belajar bersama, diajari adik diajari membaca. Itu. Terus yang gambar sebelahnya ada seorang anak laki-laki sedang memboncengkan temannya. Nah, temannya diboncengke. Terus yang bawahnya ada seorang anak laki-laki juga sama-sama membawa bekal ini. Namun dari salah satu dari mereka memberikan sebagian bekal yang dibawa. Nah, jadi bekalnya yang dibawa ini diberikan. Jadi temannya ini berbagi. Nah, itu ya. Terus selanjutnya di gambar sebelahnya ada bapak-bapak yang sedang melakukan kerja bakti, membersihkan selokan. Itu membersihkan biar tidak ini terjadi luapan air. Nah, itu ya. Terus sampai di sini anak-anakku sudah paham belum? Sudah paham untuk menyimpulkan belum? Jadi pada gambar ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jelas. Semua manusia itu harus saling tolong menolong. Gitu ya. Jadi tolong menolong itu juga dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat atau dimanapun kita berada. Gitu ya. Jadi tolong menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, misalnya itu tadi contohnya, belajar bersama, ngajari saudaranya, main sepeda, temannya diboncengin, berbagi dengan teman, membantu membersihkan sekitar rumah, halaman atau kerja bakti. Terus di samping itu, dengan kalian atau anak-anakku yang sekarang ini berada di rumah, pasti ya kalian lebih banyak kualitas jamnya itu banyak di rumah. Dan kalau bisa setiap hari pun juga kalian membantu bapak ibu kalian di rumah, misal menyapu, mengelap meja, cuci piring, menjemur baju, berlatih mencuci baju juga. Itu juga tolong menolong juga ya. Tuh, terus Ustazah harapkan anak-anakku juga di rumah tetap menjalankan sikap tolong menolong ya. Karena dengan kebiasaan saling menolong, kita akan menemukan rasa saling peduli dengan sesama. Jadi wajib tolong menolong. Nah, di sini saya jelaskan lagi, menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengalaman sila kedua Pancasila. Masih ingat sila kedua Pancasila itu simbolnya gambar rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu ya. Terus manfaat dari tolong menolong itu sendiri sih apa? Jelas meringankan beban yang kesusahan, jelas
kalau kita menolong pasti orang yang kita tolong itu bebannya akan lebih ringan karena sudah kita bantu, kita tolong. Selanjutnya, meringankan pekerjaan orang lain, jelas meringankan pekerjaan sekali. Contoh, ketika kalian di rumah, ibu sedang repot, yang masak, yang nyuci piring, nyuci baju, beraneka ragam pekerjaan, dan kalian sedang tidak ngapa-ngapain, misal sudah selesai mengerjakan tugas dari ustazah, kalian langsung membantu ibu. Bu, saya bantu ya nyuci piringnya, seperti itu. Pasti pekerjaan ibu kalian di rumah ringan karena sudah dibantu oleh anak-anak, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Jelas hubungan antar sesama manusia semakin erat karena kita jadi lebih akrab juga. Nah itu. Yang terakhir, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Jelas sekali ya ini ya. Selanjutnya di sini ustazah masih punya gambar lagi, yaitu tentang gotong royong. Tahu nggak sih anak-anak gotong royong itu apa sih ya? Ada yang tahu gotong royong itu apa? Atau pernah melakukan gotong royong di lingkungan sekitar? Jelas sudah pernah ya. Gotong royong itu salah satu wujud dari kegiatan tolong menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Jadi, gotong royong itu biasanya dilakukan bersama-sama, bareng-bareng, tidak sendiri, enggak dewe itu ya. Jadi namanya gotong royong itu jelas kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Agar cepat selesai, agar tepat waktu, seperti itu. Di sini ustazah punya contoh, yaitu sedangnya gotong royong di sekolah. Jadi ada yang nyapu, ada yang mencabut rumput, ada yang bawa ember, mau membersihkan atau menyiram tanaman. Nah, itu. Terus lagi contoh lagi, di sini ada teman-teman kita sedang membersihkan masjid. Ada yang buang sampah, ada yang menyapu, ada yang mengelap jendela, ada yang mengepel, ada yang membereskan, seperti itu. Terus yang terakhir, kerja bakti di lingkungan sekitar atau di dekat rumah ya. Ada yang menyapu, membersihkan sampah, membuang sampah, membersihkan selokan. Nah, jelas di gambar ini sudah dijelaskan bahwa gotong royong itu jelas dilakukan secara bersama-sama, tidak sendiri. Jadi bareng-bareng agar cepat selesai, itu ya. Jadi kegiatan kerja bakti menunjukkan sikap gotong royong, gitu ya. Dan manfaat dari gotong royong sendiri itu apa sih? Coba yuk kita lihat di sini. Manfaat gotong royong jelas. 1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Dengan adanya gotong royong kita jelas akan tumbuh sifat tolong-menolong, membantu teman lainnya, sesamanya gitu. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jelas. Dengan adanya gotong royong kita menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Terus yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama ya. Terus yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang terakhir, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah ini ya. Jadi dengan adanya gotong royong kita menjadi sikap pedulinya tuh ada terhadap sesama dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Kita menjadi lebih akrab, lebih sayang kepada teman kita. Terus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan gitu. Sampai sini anak-anakku sudah paham? Ustazah harapkan dengan pembelajaran kali ini anak-anakku setelah mempelajari PPKN tentang tolong menolong dan gotong royong, anak-anakku menjadi lebih mampu dan harus mampu menjadi anak yang mempunyai sifat tolong menolong. Jadi kita itu ringan untuk membantu orang lain, membantu sesama, dan jiwa gotong royongnya itu juga harus ada.
Jadi misal pun di rumah ada pekerjaan, jangan ditunda-tunda untuk menyelesaikan, segera dikerjakan, karena dengan segeranya kita melakukan atau membantu, pasti pekerjaan itu akan cepat selesai, gitu ya. Selain itu, saya harapkan anak-anakku juga bisa belajar matematika tentang satuan baku, mengukur dengan satuan baku, yaitu dengan satuan kilogram dan gram, gitu ya. Ustaz harapkan anak-anakku sudah paham. Selanjutnya nanti jangan lupa pasti akan ada soal dari ustazah, untuk itu dikerjakan dengan tepat waktu dan jangan terburu dalam mengerjakan ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang ustazah berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.